Selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah menggambar rekayasa struktur bangunan 1, program studi teknik sipil, Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Pada pertemuan ke-11, 1 minggu setelah kita melaksanakan UTS kemarin. UTS sudah saya periksa, hasilnya ya begitu saja. Mudah-mudahan hasil kerja kalian semua itu jadi tidak ada yang bukan hasil karya sendiri. Itu tidak hanya untuk mata kuliah saya, untuk mata kuliah yang lain juga harus merupakan hasil keringat sendiri. Jangan bangga kalau kalian hasil mencontek atau hasil dari nyuruhin orang lain gitu ya untuk dapat nilai, karena yang kalian bohongin itu diri sendiri dan Tuhan ya. Kalau mau bohongin saya sih dosanya enggak banyak, tapi kalau ngebohongin yang lebih kuasa itu kan dicatat nanti. Untuk berikutnya baru setelah minggu depan, jadi 2 minggu lagi kita baru akan melakukan mulai asistensi lagi untuk kelompok 1, kemudian berikutnya 2, dan sampai kelompok 4 dengan target tugas yang sudah lengkap. Jadi gambarnya sudah harus lengkap, dan sekali lagi saya ingatkan, saya akan minta kejujuran kalian dalam menyelesaikan tugas. Ya, sebab jujur itu mahal. Kita mulai minggu ini mengenai perencanaan peresapan dan septic tank dan peresapan ya. Dimulai dengan rencana sumur resapan. Sumur resapan secara definisi itu adalah salah satu rekayasa teknik yang berupa konservasi air. Tujuannya menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang fungsinya sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh dari atas atap rumah atau daerah kedap air dan diresapkan ke dalam tanah. Sumur resapan ini penting untuk menjaga kesempatan air agar dia berada di dalam tanah sebelum kemudian akhirnya terbuang di saluran air, entah itu got atau sungai atau kali atau mengendap di danau. Sumur resapan ini fungsinya memberikan imbuhan air secara buatan dengan cara menginjeksikan air hujan ke dalam tanah. Sasaran lokasi sumur resapan itu terutama di kawasan budidaya, permukiman, perkantoran, pertokoan, industri, sarana prasarana olahraga, dan fasilitas umum lainnya. Jadi hampir seluruh fasilitas harus memiliki sumur resapan, terutama mungkin ya dalam tugas kalian harus membuat sumur resapan pada rumah tinggal. Kemudian ada beberapa manfaat dari sumur resapan. Yang pertama, mengurangi aliran permukaan sehingga dapat mencegah banjir dan genangan air. Sumur resapan juga mempertahankan dan meningkatkan tinggi permukaan air tanah sehingga kita tidak kesulitan untuk menggali sumur atau mencari air nanti. Manfaat yang ketiga adalah mengurangi erosi dan sedimentasi. Yang keempat, mengurangi atau menahan intrusi air laut bagi daerah yang berdekatan dengan kawasan pantai. Kalau banjir air laut itu disebut dengan rob. Yang kelima adalah mencegah penurunan tanah atau land subsidence karena banjir air laut biasanya berhubungan dengan penurunan tanah. Dan yang keenam adalah mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah. Jadi bentuk dan jenis bangunan sumur resapan itu hanya sebuah bangunan yang berbentuk segi empat atau silinder dengan kedalaman tertentu. Di dasar sumur itu ada air tanah. Jadi bagian paling bawah dari sumur resapan itu adalah air tanah, jadi aliran air tanah. Berbagai jenis konstruksi sumur resapan antara lain yang satu, sumur tanpa pasangan di dinding sumurnya. Dasar sumurnya tanpa diisi batu belah maupun ijuk, jadi kosongan. Jadi dia menggali saja, menggali tanah. Kemudian yang kedua, sumur tanpa pasangan di dinding sumurnya, tapi dasar sumurnya diisi dengan batu belah dan ijuk.
Kemudian ada kemungkinan yang ketiga, sumur dengan susunan batu bata, batu kali, atau batako di dinding sumur. Dasar sumurnya diisi dengan batu belah dan ijuk atau batu kosong. Yang keempat, sumur menggunakan bis beton di dinding sumurnya, jadi lebih praktis. Tidak perlu menyusun batu bata, batu kali, atau batako. Cukup pakai bis beton. Dan yang kelima, menggunakan blawong. Blawong ini adalah batu cadas yang khusus untuk dinding sumur, jadi dia seperti bis beton ya. Konstruksi-konstruksi tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Pemilihan konstruksi tergantung pada keadaan batuan atau tanah, formasi batuan dan struktur tanah di lokasi. Pada tanah atau batuan yang relatif stabil, konstruksi tanpa diperkuat dinding sumur dengan dasar sumur diisi dengan batu belah dan ijuk tidak akan membahayakan, bahkan akan memperlancar meresapnya air melalui celah-celah bahan isian tersebut. Pada tanah atau batuan yang relatif labil, konstruksi dengan susunan batu bata atau batu kali atau bataku untuk memperkuat dinding sumur dengan dasar sumur diisi batu belah dan ijuk akan lebih baik dan direkomendasikan. Pada kondisi tanah atau batuan yang sangat labil, konstruksi dengan menggunakan bis beton atau blawong dianjurkan meskipun resapan airnya hanya berlangsung pada dasar sumurnya saja, karena kan dindingnya itu ada bis beton dan blawong. Bangunan pelengkap lainnya yang diperlukan selain sumur resapan itu adalah bak kontrol, tutup sumur resapan, dan tutup bak kontrol, saluran masuk dan keluaran atau pembuangan terbuka dan tertutup, dan talang air kalau ada bangunan yang menggunakan talang air. Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum menetapkan data teknis sumur resapan air itu ada beberapa. Yang pertama adalah ukuran maksimum diameternya untuk sumur resapan maksimum itu 1,4 meter diameter. Kemudian ukuran pipa masuknya diameter 110 mm, ukuran pipa pelimpahnya diameternya juga sama 110 mm, ukuran kedalamannya 1,5 sampai dengan 3 meter. Yang kelima, dindingnya dibuat dari pasangan bata atau batako dari campuran semen berbanding pasir 1:4 tanpa plesteran. Kemudian yang keenam, rongga sumur resapannya diisi dengan batu kosong 20-20 setebal 40 cm, setinggi 40 cm. Penutup sumur resapan dari plat beton tebal 10 cm dengan campuran semen 1, pasirnya 2, dan kerikilnya 3. Berkaitan dengan sumur resapan ini terdapat SNI ya, Standar Nasional Indonesia nomor 032453 2002 tahun 2002 tentang tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan. Jadi standar ini menetapkan cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, termasuk persyaratan umum, jarak teknis mengenai batas muka air tanah atau MAT, nilai permeabilitas tanah, jarak terhadap bangunan, perhitungan dan penentuan sumur resapan air hujan. Air hujan adalah air hujan yang ditampung dan diresapkan pada sumur resapan dari bidang tanah. Jadi sumur resapan itu bangunan yang tugasnya menerima limpahan air hujan. Persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut. 1. Sumur resapan air hujan ditempatkan pada lahan yang relatif datar. Yang kedua, air yang masuk ke dalam sumur resapan adalah air hujan yang tidak tercemar. Jadi benar-benar air hujan yang langsung datang dari langit. Yang ketiga, penetapan sumur resapan air hujan harus mempertimbangkan keamanan bangunan di sekitarnya. Yang keempat, harus memperhatikan peraturan daerah setempat. Berbeda-beda peraturannya mengenai peresapan air hujan. Dan yang kelima, hal-hal yang tidak memenuhi ketentuan ini harus disetujui oleh instansi yang berwenang, jadi tergantung lokasinya. Jadi persyaratan teknis untuk sumur peresapan air hujan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut. Tadi itu persyaratan umum, ini persyaratan teknis. Yang pertama, kedalaman air tanah minimum 1,5 meter pada musim hujan. Kedua, struktur tanah yang dapat digunakan harus mempunyai nilai permeabilitas tanah lebih besar dari 2 cm per jam. Yang ketiga, jarak penempatan sumur resapan air hujan terhadap bangunan adalah 3 meter
dari sumur air bersih, kemudian 5 meter dari sumur resapan septic tank, dan 1 meter dari pondasi bangunan terluar. Ini contoh ilustrasi mengenai sumur resapan air hujan. Jadi air yang datang dari talang air yang diterima oleh talang air, kemudian dialirkan dengan pipa dan dijatuhkan di sumur resapan. Sumur resapan berjarak minimal 1 meter dari pondasi rumah dan minimal 5 meter dari septic tank. Talang pembuangan air hujan, pipanya, kemudian di atasnya ditutup dengan plat beton ketebalan plus minus 10 cm. Jadi harus diperhatikan di mana perletakan dari sumur resapan air hujan ini, sebab kalau dia terdapat di parkir atau di carport, berarti akan sering dilalui kendaraan. Jadi plat penutupnya harus tebal, harus kuat, kalau nggak itu nanti jeblos. Kemudian sumur resapan air hujannya ini berdinding batu bata atau bis beton. Kemudian di bagian bawahnya ada geotekstil atau ijuk dan pecahan batu ukuran 20-30 cm dan batu bata ukuran 5-10 cm pada bagian bawah. Air hujan yang teresap di sini ada yang diterima oleh tanah ataupun dilimpahkan ke saluran pelimpasan. Ini sumur resapan air hujan. Juga ilustrasinya mirip seperti itu. Kalau yang di sini ditambahkan dengan saluran pembuangan air hujan ini. Kalau yang tadi kan nggak ya ditambahin ini, baru ya sisanya sama seperti yang tadi. Jadi dari talang kemudian masuk ke saluran pembuangan air hujan. Kalau sudah penuh, dia akan masuk sendirinya ke dalam sumur peresapan air hujan ini. Ada sumur resapan pada bagian atas, bagian bawah, dan pada bagian porus. Ini bagian porus ini yang airnya bisa melimpah ke tanah sekitar atau ke bawah. Di samping-sampingnya ya, jadi dari ijuk atau geotekstil. Kemudian yang lebih daripada sumur resapan ini, air-air yang berlebihan itu akan keluar dari pipa PVC dan kemudian masuk ke saluran drainase. Kalau tidak ada sumur resapan seperti ini di tiap permukiman, banjir akan mudah terjadi karena air yang datang dari hujan, dari langit itu langsung dialirkan ke saluran drainase. Jadi kalau hujan kebanjiran, terus kalau musim kering akan sulit mendapatkan air, sumur-sumur itu akan jadi kering. Dan sumur resapan air hujan ini mencegah itu terjadi dan dia memberikan kesempatan atau menjadi air cadangan bagi permukiman di sekitarnya. Konstruksi sumur resapan seperti ini pakai bis beton ya, dan tutupnya itu dimungkinkan untuk membuka sebagian kecil saja, jangan penuh tutupnya. Jadi kalau mau buka sumur resapannya untuk ngontrol harus buka semuanya, jadi lebih baik dibuka yang sekecil ini aja. Ketebalannya 10 cm ya, ada beberapa ketinggian, bisa yang pakai ketinggian 1 meter atau yang pakai 90 cm seperti ini ya. Jadi tutup slab beton dan lain sebagainya. Kita beralih ke rencana septic tank karena gambarnya adalah rencana septic tank dan peresapan. Definisi septic tank itu adalah bak untuk menampung air limbah yang digelontorkan dari WC. WC itu kepanjangan dari water closet. Konstruksi septic tank itu ada dengan sekat dinding bata dan di atasnya diberi penutup dengan plat beton, dilengkapi dengan lubang penutup dengan kontrol dan diberi pipa hawa. Pipa hawa itu yang bentuknya T, diameternya 1,5 inci.
sebagai hubungan agar ada udara atau oksigen yang masuk ke dalam septic tank sehingga bakteri-bakteri itu menjadi tumbuh lebih subur. Bakteri ini adalah pemusnah kotoran atau tinja yang masuk ke dalam bak penampung septic tank. Kalau kamu lihat bentuk pipa yang bentuknya T menonjol dari atas permukaan tanah, jadi bisa dipastikan di bawahnya itu adalah septic tank, bagian dari struktur septic tanknya. Jangan diinjak, jangan diisiin macam-macam. Septic tank adalah ruangan kedap air atau beberapa kompartemen ruangan yang fungsinya untuk menampung dan mengolah air limbah rumah tangga dengan kecepatan air yang lambat. Kondisi ini akan memberi kesempatan terjadinya pengendapan terhadap suspensi benda-benda padat dan kesempatan untuk penguraian bahan-bahan organik oleh jasad anaerobik untuk membentuk bahan-bahan larut air dan gas. Ada beberapa jenis septic tank, yaitu septic tank konvensional dan septic tank biologis. Yang biologis itu ada yang berbahan fiberglass dan ada yang berbahan beton. Pada intinya septic tank itu mempunyai prinsip yang sama, mau dia septic tank konvensional maupun dia septic tank biologis. Ada 4 bagian paling tidak, itu ruang masuk, ruang pengendapan dan pembusukan lumpur, serta ada ruang keluar. Septic tank konvensional bisa dijelaskan sebagai berikut. Model ini menampung dan mengendapkan limbah dan membiarkannya terurai oleh bakteri. Cairan hasil akhir dari tangki ini akan diendapkan ke tanah melalui resapan khusus. Secara berkala, septic tank jenis konvensional seperti ini akan penuh dan harus disedot. Jadi kamu harus manggil jasa penyedot tinja ya, untuk melakukan perawatan pemeliharaan berkala pada septic tank kamu. Ilustrasinya seperti ini. Jadi pipa ini pipa masuk, kemudian septic tanknya melakukan airnya akan mengalir, kemudian di bagian bawah ini jadi lumpur, kemudian yang air yang menggenang bagian atas tentu saja itu akan keluar. Lalu ada hatch bak kontrol. Ada septic tank biologis, septic tank yang kedua. Pada septic tank biologis, limbah ini akan terurai sampai aman untuk dimanfaatkan kembali sehingga tidak perlu disedot, mengurangi perawatan, pemeliharaan. Ada beberapa jenis septic tank biologis yang telah beredar, diantaranya adalah yang berbahan fiberglass atau yang berbahan beton. Yang berbahan fiberglass, cara kerjanya seperti ini. Yang nomor 1, limbahnya itu masuk ke dalam septic tank biologis, kemudian akan dihancurkan oleh media penghancur. Setelah itu, limbah tinja akan diuraikan dan dimakan oleh bakteri pengurai atau biofilter. Lalu yang ketiga, pengurai akan mengubah limbah tinja menjadi cairan. Lalu lanjut ke tahap keempat, limbah cair yang ada akan difilterisasi oleh biofilter menjadi cairan yang siap dan aman untuk dibuang ke saluran air atau got, dengan sebelumnya disterilisasi oleh desinfektan untuk membunuh kuman-kuman berbahaya. Lalu yang kelima, limbah yang sudah menjadi cair di biofilter sebelum dibuang ke saluran got melalui pipa outlet. Sebelum dibuang, terlebih dahulu melalui tablet desinfektan yang membunuh kuman-kuman berbahaya. Contoh penerapan septic tank biologis yang berbahan fiberglass pada rumah, namanya septic tank bio gitu. Seperti ini bentukannya sebelum ditanam, dan banyak yang perusahaan-perusahaan yang memberikan jasanya di bidang pemasangan atau perencanaan septic tank biologis seperti ini yang berbahan fiberglass. Begitu juga dengan septic tank beton. Jadi septic tank ini terbuat dari beton yang terdiri dari 3 bagian, tetapi prosesnya berbeda sedikit dengan septic tank berbahan fiberglass. Pada septic tank jenis ini, limbah yang masuk di bagian pertama akan disaring untuk memisahkan kotoran. Limbah dari bagian pertama akan dialirkan ke bagian kedua untuk diproses oleh mikroorganisme, memakan limbah tersebut dan mengolahnya menjadi cairan. Limbah yang sudah berubah menjadi cairan bagian kedua akan dialirkan ke bagian ketiga untuk diendapkan, kemudian diresapkan ke dalam tanah dan dialirkan ke sistem drainase kota. Ya, jadi ini septic tank
Sebenarnya septic tank konvensional, tetapi bahannya dari beton dan dia sedikit lebih maju teknologinya dibandingkan septic tank yang konvensional. Airnya masuk, kemudian ada akses bak kontrol, ya. Kemudian buangan yang masuk itu akan mengendap lumpur, dan yang di tengah ini diurai, dan yang di atasnya adalah air yang bersih. Itu juga dengan bilik yang kedua, lalu sisanya baru dibuang. Agar septic tank tidak mudah penuh, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Untuk perencanaan septic tank, yang pertama itu adalah kemiringan pipa. Kemiringan itu menentukan lancar tidaknya proses pembuangan limbah. Selisih ketinggian floset dan permukaan air bak penampungan kotoran sebaiknya sejauh mungkin. Jadi agar mengalir lancar, kemiringan pipanya minimal 2%, artinya setiap 100 cm ada ketinggian 2 cm. Kalau digambar di denah tentu tidak kelihatan kemiringannya, tetapi ketika dia menggambar di potongan baru terlihat ya. Yang kedua, pilih pipa dengan ukuran dan bahan yang tepat. Sebaiknya memilih pipa berbahan PVC minimal diameternya 4. Buatlah saluran dengan lurus tanpa belokan, karena setiap belokan atau sudut itu akan ada resiko mampet. Sesuaikan kapasitas dengan kebutuhan. Untuk rumah tinggal kalian yang jumlah penghuninya 4 orang, sekitar 4 orang, cukup septic tank ukuran 1,5 x 1,5 x 2. Bak endapan dan sumur resapannya ukuran 1 x 1 x 2. Tentu saja semakin banyak penghuni, semakin besar ukuran yang akan dibutuhkan. Septic tank harus hanya menerima buangan kakus atau tinja saja, tidak untuk air bekas, termasuk air bekas mandi dan cuci. Jadi itu harus dipisahkan pipanya. Pengurasan septic tank harus dilakukan secara berkala, minimal setiap 3 tahun sekali. Kalau itu kejadiannya, berarti septic tank kamu harus dalam posisi yang mudah untuk dilakukan pengurasan. Posisinya jangan ditaruh di belakang dari bagian dari rumah, sebab nanti kalau misalnya terjadi pemeliharaan, pipa yang harus menuju ke sana akan makin jauh, jadi dia juga akan ada rentan bocor di perjalanan dan sebagainya. Karena itulah sebabnya septic tank itu ditaruh di dekat pagar, di depan pagar gitu ya, di dalam halaman untuk taruh septic tank. Cuman ingat nanti posisinya dari air bersih berapa meter, minimal tadi sekitar 5 meter. Berikut adalah spesifikasi material dari septic tank. Yang pertama, dindingnya harus terbuat dari pasangan batu bata dengan perbandingan 1 semen dan 4 pasir. Lantai kerja itu terbuat dari cor beton dan dia tanpa tulangan. Penutup septic tank terbuat dari beton bertulang dengan ketebalan 12 cm sehingga kuat menahan beban kendaraan yang melintas di atasnya. Karena septic tank itu lumayan panjang, takutnya kalaupun dia tidak tepat berada di atas carport, bisa saja nanti dia akan dilintasi oleh kendaraan. Resapan untuk septic tank terbuat dari bahan ijuk, pasir, dan kerikil. Contohnya seperti ini ilustrasinya septic tank ya, septic tank konvensional yang dari buangan WC, water closet, masuk kemiringannya 2%. Kemudian bentuknya seperti septic tank yang umum kita ketahui. Kalau diperjelas ya seperti ini, sama juga ya, boleh ada pipanya, boleh tidak juga, tidak apa-apa, tapi dibentuk seperti ini sehingga nanti yang bisa pindah ke bilik berikutnya itu hanya airnya saja. Jadi yang endapan baik lumpur maupun tidak bisa melewati bilik sampai kemudian baru dibuang. Kayak gini juga nih ilustrasi dari septic tank. Ada beberapa jenis septic tank berdasarkan jumlah ruangnya. Ada yang 1 ruang dan ada yang 2 ruang. Kalau yang 1 ruang ini biasanya untuk saluran sumur resapannya ada lagi ditambahkan di bagian yang berbeda dari 1 ruang. Sedangkan yang
septic tank 2 ruang ini lengkap dengan sumur resapannya. Septic tank 1 ruang dapat dijelaskan inlet, kemudian ada outlet, kemudian ada C ini penahan, ada busa yang mengapung ya, air, busa, kemudian lumpur yang bagian di bawah E. H ini kedalaman air dalam tangki, kemudian ini ruang-ruang kosong, jarak ruang kosong. Kalau penuh berarti septic tanknya meluap nanti. Kedalaman pemasukan penahannya yaitu yang ini. Kemudian jarak penahan ke dinding sekitar 20-30 cm ya. C ini penahan. Yang berikutnya ada sisi atas penahan atas 2,5 cm di bawah permukaan dinding atas tangki. M ini permukaan tutup tangki dan N ini permukaan tanah. Kalau kurang bisa dinaikkan tutup tangki ke permukaan tanah. Dan septic tank 2 ruang, ada bagian inlet dan ada bagian outlet. Ini F nih harusnya ya. Kemudian yang C ruang penggelontoran, ini pembersihan yang terakhir. Ini sama dengan yang 1 ruang. Ini ada sifon penggelontoran, ada penurunan kedalaman cairan yang E, yang F outlet, dan yang G tutup lubang manhole gitu. Oke, berikut saya tampilkan contoh gambar dari kakak kelas kalian mengenai rencana septic tank dan peresapan. Yang ini adalah gambar rencananya. Ini mahasiswanya membuat gambarnya dibantu dengan pewarnaan garisnya yang berbeda-beda ya. Kalian bisa mencontoh dari sini, jadi menggunakan warna yang berbeda-beda untuk menunjukkan pipa yang berfungsi yang berbeda. Jadi kalau misalnya di sini disebutkan warna biru untuk pipa air bersih, hijau untuk air limbah, dan yang merah untuk air kotor. Kalau tidak punya warna, bisa pakai perbedaan garis. Jadi garis putus-putus atau garis titik garis atau garis putus-putus yang lebih pendek-pendek untuk melambangkan pipa yang berbeda. Gambar ini sebenarnya cukup ya. Jadi disebutkan bahwa septic tanknya ada di bagian depan di carport. Kemudian yang merah ini melambangkan pipa air kotor ya, langsung dari kloset, dari water closetnya, dari WC langsung menuju bilik 1. Kemudian untuk air mandi dan air cuci yang berupa air limbah itu dimasukkan ke dalam peresapan air kotor, tidak boleh disamakan. Kemudian dia juga mengambil air untuk yang dari WC itu menghindari bentuk-bentuk berlekuk karena takutnya nanti mampet. Kalau yang untuk air saja, yang dari air cuci maupun dari air mandi boleh berlekuk, tapi juga itu dihindari terlalu banyak lekukan. Sebenarnya kan karena yang masuk ke sini cuma harusnya air saja ya. Kalau untuk air bersih sama sekali tidak ada halangan untuk mau membuat lekukan, tapi dihindari yang seri. Jadi membagi air sehingga kalau bentuknya seperti ini, yang bagian paling belakang itu yang paling kecil biasanya dapat air. Ya, jadi peresapannya seperti ini. Kemudian ini adalah denah septic tank. Jadi ini outputnya, ini inputnya, denah seperti ini. Kemudian ini potongannya.
Ini untuk peresapan air hujan yang tadi sudah saya teorikan ya. Contohnya yang lain adalah seperti ini. Kalau yang ini dia tidak mengganti dengan warna, dia membuat dengan garis putus-putus. Nah, kalau seperti ini kondisinya, yang perlu kalian buat itu adalah layout yang hilang furniture-nya. Jadi layout yang hilang furniture-nya baru kemudian kamu tarikkan garis ya, untuk dari klosetnya ke bilik pertama dari septic tank, dan air dari selain dari kloset menuju ke peresapan. Ini DNA septic tank. Potongannya, kalau saya sih lebih senang kalau bisa dijadikan satu halaman, baik denah maupun potongannya akan lebih bagus, sehingga tidak membuang-buang ruang sisa ya untuk di kertas. Ini denah peresapan. Kalau peresapan air hujan itu sebenarnya bentuknya bulat ya, karena dia ngambil dari bis beton. Tapi kalau misalnya mau bentuknya kotak, tentu kan lebih mahal dia dibandingkan yang bentuk bulat. Seperti ini untuk peresapannya. Tapi kalau bentuk peresapan yang ini juga digunakan untuk peresapan kamar mandi, ya boleh juga bentuknya kotak. Oke, seperti itu. Demikian untuk contohnya. Oke, demikian materi hari ini mengenai menggambar septic tank dan sumur peresapan. Silahkan mulai dikerjakan dengan dasar teori dari saya ataupun dengan contoh-contoh dari kakak kelas kalian yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi. Om Santi 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 Om.